been here, now that I came here, I realized there was... Tragedi kapal karam memang menjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Tercatat ada sekitar 3 juta bangkai kapal yang masih berserakan di dasar lautan di berbagai belahan dunia. Dari jutaan bangkai kapal tersebut, beberapa di antaranya memiliki nilai historis sehingga ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dan memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata. Lantas seperti apa ya destinasi wisata bangkai kapal tersebut? Nah, untuk lebih detailnya berikut ini adalah 10 bangkai kapal yang menjadi tujuan wisata. MV Panagiotis. Destinasi wisata bangkai kapal yang pertama adalah MV Panagiotis. Kalian bisa menemukan bangkai kapal tersebut di Yunani, tepatnya pesisir pantai Navagio. MV Panagiotis diperkirakan karam sekitar tahun 1980, dikarenakan cuaca buruk dan badai besar. Karam di daerah pantai Navagio yang memiliki perairannya jernih dan pasir putih yang bersih menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke lokasi bangkai kapal tersebut. Duh, ngeliat pantai bersih kayak gini, Mimin jadi pengen liburan deh. Eits, meskipun liburan tetap jaga protokol kesehatan ya. Mediterranean Sky. Masih dari Yunani, tepatnya di Teluk Eleusis. Mediterranean Sky adalah kapal pesiar asal Inggris yang awalnya bernama City of York. Kapal pesiar ini berganti nama menjadi Mediterranean Sky di tahun 1971. Karena situasi keuangan perusahaan, kapal ini ditangkap pada tahun 1997 ketika sedang berada di Patras. Pada tahun 2003, ketika kapal Mediterranean Sky akan ditarik ke Teluk Eleusis di Yunani, kapal ini miring dan hampir sebagian badan kapalnya tenggelam. Sejak saat itu kapal ini menjadi destinasi wisata dan beberapa wisatawan mencoba parkour di atas bangkai kapal ini. Duh, agak ekstrim ya guys, main parkour kok di tengah laut? MS World Discoverer. Selain Yunani, destinasi bangkai kapal berikutnya bisa kalian temukan di Kepulauan Solomon. Lokasi tersebut adalah tempat karamnya kapal MS World Discoverer, yang merupakan kapal pesiar buatan tahun 1974 dan pernah berlayar ke kawasan Kutub. Sayangnya pada tanggal 30 April 2000 terjadi sebuah tragedi, di mana batu karang tajam menusuk lambung kapal saat berlayar ke Solomon. Hal itulah yang menjadi penyebab kapal tersebut karam di Kepulauan Solomon. Hingga akhirnya kapal ini pun menjadi destinasi wisata sekaligus objek foto untuk para pecinta fotografi. Jadi background pre-wedding boleh juga nih. Ada yang minat? Monggo! La Famille Express. Destinasi selanjutnya ada di Kepulauan Turks dan Caicos, tepatnya di lepas pantai selatan Provo, Laut Karibia. Kapal yang dibuat pada tahun 1952 ini dulunya digunakan oleh Angkatan Laut Soviet yang akhirnya dijual lantaran keperluan komersial di tahun 1999. Nah, setelah dijual, kapal ini kemudian berganti nama menjadi La Famille Express, yang kemudian kandas karena badai Francis di tahun 2004. Setelah kandas, bangkai kapal La Famille Express menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara. Rata-rata pengunjung yang datang adalah karena ingin merasakan sensasi melompat dari bangkai kapal ke laut. Cocok banget nih buat kalian yang suka tantangan. Tapi ingat, harus bisa berenang ya. Evangelia. Evangelia adalah kapal yang masih satu pabrik dengan Titanic. Bedanya, kapal Evangelia adalah kapal dagang yang diluncurkan pada 28 Mei 1942. Pada tahun 1968, kapal ini mengalami kejadian tragis saat berlayar di dekat garis pantai Costinesti, Romania. Saat itu malam ditutupi kabut tebal sehingga kapten kapal tak tahu kapalnya telah kandas.
Meski tidak ada kerusakan serius, beberapa sumber menyebutkan bahwa pemilik kapal dengan sengaja merusak kapal tersebut guna mendapatkan klaim asuransi. Nah, lo kok gitu? Jahat banget sih. Sejak saat itu kapal ini pun menjadi salah satu destinasi wisata bangkai kapal yang banyak diminati wisatawan. Apalagi pas waktu sunset. Keren banget deh pokoknya. Mantengin sunset bareng doi di tempat ini. Oke juga kali ya. USAT Liberty. Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia juga ada loh. Bangkai kapal ini dulunya adalah kapal perang Amerika yang terkena torpedo pada Perang Dunia II oleh kapal selam Jepang. Kapal ini kemudian terdampar di pantai Tulamben, Pulau Bali selama 20 tahun. Pada saat kejadian gunung meletus di tahun 1963, kapal ini terseret hingga tenggelam ke dasar laut. Karena lokasinya yang tak begitu jauh dari garis pantai, banyak wisatawan yang datang untuk melihat penampakan dari kapal tersebut. Nah, waktu yang pas buat kalian menyelam dan mengunjungi kapal tersebut adalah antara bulan Maret dan Desember. Desember bentar lagi nih, bisa kali melencong ke Bali? Peter Iredale. Di sepanjang pantai Oregon terdapat bangkai kapal yang karam, yaitu Peter Iredale. Kapal tersebut karam pada September 1906. Awalnya kapal tersebut ingin mengambil gandum untuk dikirim ke Inggris. Sayangnya kapal Peter Iredale ini harus karam di lautan akibat badai dan diamuk oleh arus laut yang begitu ganas. Kini, puing-puing kapal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Lantaran lokasi karamnya, kapal tersebut menyuguhkan view matahari terbenam yang indah. MV Captayanis. Bangkai kapal ini dijuluki sebagai Sugar Boat karena kapal ini dulunya adalah kapal pengangkut gula. Kapal ini kemudian tenggelam pada tahun 1972 akibat badai dahsyat yang terjadi di Sungai Clyde, Skotlandia. Kini bangkai kapal MV Captayanis telah menjadi rumah bagi burung dan satwa liar lainnya. Berada di perairan dangkal membuat kapal ini dapat diakses dengan mudah oleh para wisatawan yang ingin melihat dari dekat. Wah, keren juga ya. Nah, buat kalian yang lagi traveling ke Skotlandia, jangan lupa mampir ya. Aminin aja dulu deh. MV Viking. MV Viking adalah kapal Nigeria yang terkenal melakukan illegal fishing. Kapal ini memasuki perairan Indonesia tanpa izin di tahun 2016 silam. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti pun berhasil menenggelamkan kapal tersebut. Kena batunya kan? Bu Susi dilawan. Pasca ditenggelamkan, kapal MV Viking menjadi layaknya sebuah monumen. Kondisinya pun sudah mulai berkarat, keropos, dan sudah dalam posisi terbalik. Tetapi kapal MV Viking ini tetap menarik minat wisatawan untuk berfoto. Saat laut sedang surut, wisatawan dapat berjalan mendekati kapal. Sayangnya, kapal MV Viking ini menjadi objek vandalisme oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nih orang kayaknya pengen ditenggelamkan juga kali ya. Ampun, ampun. Edward Bohlen. Bangkai kapal yang terakhir adalah kapal Edward Bohlen yang berada di Namibia. Memiliki keunikan tersendiri, bangkai kapal ini menjadi destinasi wisata menarik bagi wisatawan. Kira-kira apa nih yang bikin kapal ini unik? Nah, biasanya kan bangkai kapal karam di tengah laut, tapi Edward Bohlen justru terdampar di sebuah gurun pasir sekitar 6 meter dari bibir pantai. Nah lo, bingung gak tuh? Kapal kok bisa sih nyasar ke gurun pasir? Ada-ada aja nih. Daya tarik lainnya adalah pemandangan yang disuguhkan juga sangat indah. Gimana? Tertarik mengunjungi kapal unik ini? Semoga informasi tadi bisa menjadi referensi lokal liburan baru buat kalian ya. Thank you, Update Lovers!